Bertemu dengan saya kembali dalam renungan kita dari Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Tema kita adalah bersyukur dalam segala hal. Sekali lagi, bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bagaimana kondisi Ayub pada saat itu adalah seorang yang kaya raya. Banyak ternak, banyak sawah ladangnya. Bahkan kalau kita melihat tentu pula ya, para pekerja yang banyak, bahkan anak-anak. Dan kejadian yang di luar dugaan adalah di mana semua yang dimiliki oleh Ayub diambil oleh Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu saya yang mengalami. Mungkin saya akan stres, mungkin saya akan kecewa, mungkin saya akan marah sama Tuhan, mungkin saya akan protes sama Tuhan. Mungkin saya akan meninggalkan Tuhan yang seolah-olah tidak berlaku adil kepada saya. Tetapi saat ini, dari nats ini kita belajar yang luar biasa dari Ayub. Ayub tidak protes sama Tuhan. Ayub tidak berkata, aku loh baik Tuhan, aku tidak punya salah apa-apa, aku hidup benar di hadapan-Mu. Itu tidak terucap dari mulut Ayub. Kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara, respon Ayub yang sangat-sangat luar biasa. Apa responnya? Berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Tetap Ayub sebagai seorang pribadi manusia biasa berduka, berkabung karena anak-anaknya telah diambil oleh Tuhan. Bukan satu, tapi semua diambil oleh Tuhan. Saya yakin hati seorang bapak pasti hancur, sangat-sangat sedih. Tapi bukan hanya sekedar berkabung. Kemudian apa yang dilakukan Ayub adalah sujudlah ia dan menyembah. Dalam kondisi yang hancur itu, Ayub sujud menyembah. Tentunya sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu ada keluar kata-kata yang sangat terkenal dalam kehidupan kekristenan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kondisi yang sangat hancur hati, Ayub tetap sujud menyembah kepada Tuhan dan mengakui kebesaran Tuhan. Kalau Tuhan itu yang memberi, itu ya haknya Tuhan. Tuhan yang mengambil, itu juga haknya Tuhan. Sering saya dan Bapak Ibu pasti tidak seperti itu ketika sesuatu yang kita miliki, mungkin kita pegang erat, kita bangga-banggakan diambil oleh Tuhan atau diambil oleh maling lah. Kita pasti merepet-merepet, marah-marah dan sebagainya. Sekali lagi kita melihat Ayub tidak menjual kebaikannya untuk protes kepada Tuhan. Salahku apa sih Tuhan? Enggak. Dan sangat luar biasa ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya ketika kita mungkin menerima hal yang sangat menghancurkan hati kita? Nyalahin Tuhan atau bahkan ninggalin Tuhan. Udahlah, gak usah perlu Tuhan aja lah, Tuhan gak adil sama saya, aku udah baik, tapi Tuhan tetap kasih aku persoalan hidup yang tidak kunjung selesai. Mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat renungan ini kita dengarkan, mari kita memegang iman kita kepada Tuhan.
Apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap bersyukur dalam segala hal. Karena apa? Kita mau seperti Ayub. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maksud dari kata-kata ini adalah Ayub tetap menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah seizin Tuhan. Dan Ayub pasti percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, yang jelek, yang buruk sama Ayub. Tapi rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera. Renungan ini akan bersambung di kemudian hari, karena ini masih ada kelanjutan dari apa yang menjadi reaksi Ayub. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua dan semakin menguatkan kita menjelang hari-hari yang mungkin semakin sulit bagi kekristenan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Shalom. Para penonton yang belum subscribe dulu, terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Iya.